Bikin Novi ta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam semuanya ya, sobat KR53. Nah, ini anak kembali hadir ya. Kalau tadi ada sedikit banyak kendala teknis ya, tapi alhamdulillah ini sudah bisa kembali lagi kita bersuara di KR53 Kicau Rakyat 53. Nah, pada malam hari ini Ana sudah ditemani oleh Aan Ansori. Halo Gus Durian Ana, Jombang. apa kabar? Iya. Gimana An? Semoga saja tetap semangat ya hari ini. Iya, harus tetap semangat no. Harus tetap semangat. Apalagi walaupun kan ini An, kasus kekerasan di kota santri ini nggak kelar-kelar. justru karena nggak kelar-kelar itu makanya setiap orang harus bersemangat. Bersemangat Iya, ya. kalau Harus- perlu bikin konser gitu ya. Oh, konser tandingan. Ya, kita ngomong-ngomong konser ya. Seperti tema kita malam hari ini An, yaitu Apa itu temanya? DPO kekerasan seksual kok bisa bikin konser. Wah, ini itu. ajaib ini. Oh, ajaib ini. Jadi ini maha guru dari pesulap. Jadi kan yang dianggap DPO ya, daftar pencarian orang atau buronan lah Buronan kalau ya. dalam bahasa sederhananya itu. Buronan paling unggul itu kan buronannya KPK, namanya Harun Masiku ya. KPK per hari ini belum bisa menemukan orang ini, entah di mana gitu kan. Nah, Masiku ini nggak bisa ditangkap karena sangat mungkin aparat penegak hukum ini nggak tahu, dan dia juga below the radar, artinya dia berada di bawah radar, jadi dia nggak show of force kayak gitu. Tidak terdeteksi gitu Tidak ya. terdeteksi, dan dia juga silent mode seperti itu. Nah, Tapi kasus yang di sini ya sebenarnya Harun Masiku ini sakti, tapi masih kalah sakti ini dengan MSA ini ya. Ya, MSA ini DPO kasus kekerasan seksual, dan sebenarnya banyak orang menduga dia ada tidak jauh dari kita ya, masih di sekitar sini. Polisi juga kabarnya memahami dan tahu, tapi sayangnya nggak bisa ditangkap juga. Dan yang membedakan Masiku dengan MSA ini adalah kalau Masiku itu nggak berani bikin konser. Nah, kalau yang satunya ini kabarnya menurut yang viral itu juga akan membuat sebuah konser di kabarnya di pesantrennya yang ada di Ploso itu kan. Jadi ini sangat sangat membuat publik, terutama aku itu geleng-geleng kepala. Terheran-heran ini. Saktinya minta ampun orang ini. Polda saja bisa jadi kalah kan, karena sampai sekarang Polda juga belum berani untuk belum mampu untuk menangkapnya kayak gitu. Ini malah bikin konser. Ini buat para pendengar yang mungkin sederhananya belum paham ginian. Kalau DPO seharusnya secara hukum apa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian? Nyari, ditangkap, iya. di penjara ya. Iya, ditangkap kemudian pada waktu itu kan dia tersangka dan harusnya kan dipanggil polisi. Ya artinya kan sampai saat ini kan yang aku tahu DPO ini MSA kan tidak pernah bertemu dengan polisi ya, tidak pernah ke kantor polisi begitu kan. Ya upaya hukum sudah dilakukan mulai pra peradilan, tapi belum pernah ke ditetapkan polisi. DPO itu belum pernah Belum, bertemu, itu ya. sebabnya tidak tahu ya, mungkin dia punya ilmu yang cukup sakti sehingga polisi sampai saat ini masih belum bisa menemukan. Iya. Sebenarnya ini juga menjadi keheranan publik ya, karena bagaimanapun aparat kepolisian dan militer waktu zamannya Jokowi itu kan mereka memiliki Babin Kamtibmas kayak gitu ya, Babin Kamtibmas. Jadi polisi, jadi setiap desa itu setahuku ada polisi dan ada
tentaranya. Jadi Keamanannya ya. iya, jadi kalau ada misalkan ada satu kejadian gitu di desa mana saja, itu sebenarnya sangat mudah bagi pusat, bagi regional untuk bisa mengetahuinya kayak gitu. Nah sayangnya itu nggak berlaku untuk apa namanya DPO MSA ini Yang ya. satu ini ya. Iya. Sebenarnya kalau kita flashback ya, kasus ini kan sudah 2 tahun lebih kayaknya Lebih ya. lah 2019. 2019 ya sampai sekarang 2022, sampai ditetapkan DPO itu juga belum ketemu apa ya hasilnya ya kalau kita bilang. Ini kita sudah teman-teman, terutama teman-teman aliansi ya, sudah bersuara, sudah ini ya gimana caranya supaya korban ini mendapatkan keadilan, tapi juga belum ada ujungnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan para penegak hukuman? Kok bisa sampai seperti ini? Aku nggak tahu ya. Kalau mau dirunut itu kan bisa jadi karena ini kan di wilayah Polda ya. Polda itu kan apa kata Kapoldanya. Jadi semuanya sudah oke. Semuanya oke itu dalam arti pasti pihak kepolisian itu kan pasti pintar-pintar orangnya. Tahulah di mana sebenarnya. Tinggal mau nangkap atau tidak. Nah, bisa jadi ada kemungkinan itu Poldanya siap nangkap, tapi kemudian digondeli oleh pusat. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi. Atau sebenarnya Kapoldanya atau Poldanya itu yang nggak bisa, yang enggan untuk menangkap. Selama ini kan tidak ada statement yang clear menyangkut soal ini, apa masalahnya sehingga tidak bisa ditangkap. Kayak gitu kan. Apakah ini karena misalkan Kapoldanya, misalkan ini dugaanku Kapoldanya itu bukan takut ya, tapi risih ya, bukan risih ya, tapi Tidak mungkin tegas ya. mungkin karena aku juga kadang-kadang mikir ini Kapoldanya apa kayak gitu kan. Bisa jadi Kapoldanya mendapat tekanan ya, mendapat tekanan. Kalau korupsi insya Allah enggak lah. Dapat pressure dari beberapa pihak gitu ya. Iya, tapi siapa yang mempressure ini kan? Siapa yang mempressure ini? Ini yang menurutku menarik. Kadang-kadang aku juga mikir, apa karena Kapoldanya bukan orang Islam ya? Aku kadang-kadang mikir kayak gitu ya. Kapolda Pak Niko ini kan, aku moga-moga bukan ya. Tapi kadang-kadang kan Kapolda yang hari ini itu kan dulu pernah sempat didemo kan, didemo oleh kelompok masyarakat di Madura yang tidak menginginkan Jawa Timur yang mayoritas Islam ini dipimpin oleh Kapolda yang non Islam kayak gitu. Tetapi kemudian kan akhirnya kan itu nggak berlanjut ya, artinya gerakan itu nggak berlanjut dan sekarang Pak Niko jadi Kapolda. Dan aku yakin Pak Niko itu orangnya komitmennya kuat kayak gitu. Nah, aku juga heran kenapa kok ini susah gitu kan. Nah, aku kemudian membayangkan mungkin jangan-jangan Pak Niko punya hambatan soal misalkan soal agama dan lain sebagainya, yang menurutku juga itu juga nggak masuk akal gitu. Pasti ada sesuatu yang ini ya. Iya. Tembok yang menghalangi untuk melangkah. Betul kayak gitu. Ini yang barangkali penting ya. Upaya apa saja sudah dilakukan, tapi kenapa kok tidak, dan malahan sekarang malah mau bikin konser. Ini kan kayak ngece gitu kan, ngece kepolisian, kayak nantang kepolisian. Dan sebagai orang yang mencintai institusi kepolisian, aku mesakno Nur. Aku kasihan dengan kepolisian yang yang menurutku kalaupun toh isu ini benar bahwa akan ada konser, itu seperti ingin mempermalukan kepolisian. Kayak nantang begitu ya. Tuh aku nggak bisa ditangkap, aku malah bikin konser dan lain sebagainya. Mungkin persoalannya juga sebenarnya konser, kalau tadi ya dari pihak pemerintah misalnya, ini karena masih masa pandemi tidak boleh ada kerumunan, mungkin isunya jadi ke situ ya Anda, yang ditarik ya, betul. Bukan ke DPO-nya yang akan hadir di konser gitu. Iya, betul. Itu sebenarnya kalau dalam komunikasi publik itu sebenarnya menunjukkan inferioritas. Inferioritas ya. Kepolisian di wilayah kabupaten begitu, untuk tidak langsung ngomong ke DPO tapi menggunakan upaya menggunakan pendekatan COVID. Sebenarnya itu nggak salah ya. Sebenarnya itu nggak salah gitu. Tetapi kan ada yang lebih besar daripada soal COVID itu, bahwa konser itu
konser yang diduga kuat juga melibatkan DPO yang super sakti kayak gitu. Jadi semacam kayak wedi itu polisi itu. Aku menangkap Polres Jombang itu juga juga serba salah begitu ya, karena kasus ini juga dipegang oleh Polda begitu. Jadi nggak tahu, situasinya menjadi awkward moment, dan lagi-lagi memang kalau situasinya seperti ini terus Nur, maka sebenarnya yang dirugikan sekali lagi adalah kepolisian. Ya, sekali lagi di kepolisian ya. Terutama Pak Kapolda, karena sampai kapanpun begitu kan, sampai dia tidak ditangkap, belum ditangkap, maka di dalam catatan sejarahnya dia pasti akan dikenal sebagai seorang Kapolda yang tidak mampu menuntaskan. Iya, tidak mampu menangkap DPO kayak gitu. Tapi selain kasihan Kapoldanya, sebenarnya kasihan juga para korban ini, An. Persis sekali. Coba, ini pelaku justru belum ditangkap tapi malah show up ke publik. Itu kan seolah-olah korban-korban yang lain itu akan males kalau mau lapor gitu loh. Betul. Nah. Jadi aku setuju denganmu bahwa sebenarnya ini juga akan memiliki berimbas kepada korban itu sendiri. Artinya korban juga dalam posisi yang distrust kepada kepolisian gitu kan. Ini kok tidak selesai, tidak ditangkap gitu kan. Sekuat apa sih ini kok kepolisian setingkat selevel kepolisian daerah misalkan masih belum mampu untuk menangkap. Kalau dulu misalkan nggak ditangkap karena masih PPKM 4 seperti itu, sekarang kan PPKM-nya kan jauh lebih menurun ya. Udah boleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah tidak memakai masker kayak gitu, sehingga lebih mudah. Atau jangan-jangan sebenarnya aku juga punya prasangka seudon aku bulian. Jangan-jangan nggak dicekel-cekel lagi supaya ben masyarakat lali kayak gitu, terus kemudian lupa kalau sebenarnya ada hukum yang harus ditegakkan. Kalau ini mungkin bersentuhan dengan teman-teman aliansi ya yang sejauh ini mengawal kasus ini sampai ditetapkan DPO. Sebenarnya gerakan teman-teman aliansi saat ini juga seperti apa sih? Udah notok kok menurutku. Sudah notok ya. Udah notok ya. Artinya apa sih? Upaya hukum apa lagi yang ini kan? Iya, kan sudah jadi tersangka ya. Sudah tersangka, orangnya dikabarkan hilang gitu. Lucu ini. Kalau kemarin itu kan sempat ngobrol juga sama Mbak Susi yang juga ini ya. Oh iya. Bersuara untuk kasus ini. Sempat tanya kok bisa sampai kayak gitu ya, mungkin dikira aliansi kemarin tiarap ya karena hening gitu ya, belum ada, tapi begitu ada konser yang akan dilakukan ini, akhirnya kan mereka kemudian mulai ini lagi semangat untuk kalau berkuar-kuar lagi. Betul. Kalau kamu tanya apakah aku senang konsernya ada atau tidak begitu, aku sih berharap konsernya berjalan ya, tentu saja dengan protokol ya. Lalu kemudian misalkan aku berharap DPO itu muncul di panggung dan polisi langsung menangkap. Iya, polisi artinya polisi kan juga membantu polisi toh. Aku sih berharap polisi segera menemukan, dan kalau selama ini kepolisian itu nampak belum ada progres karena mungkin belum nemu, bisa jadi nanti dia muncul sendiri ya di panggung begitu, mungkin sedang nyanyi lalu kan tinggal di borgol begitu saja kan. Jadi aku sih berharap konsernya. Apakah itu mungkin terjadi? Aku sih berharap begitu ya. Kalau sendiri presentasi kemungkinannya berapa persen? Aku justru kalau tadi aku berseberangan dengan pendapat kepolisian yang konser harus tidak boleh dilakukan. Enggak, konser harus dilakukan kan. Ya, konser punya hak untuk sepanjang itu dilakukan sesuai dengan protokol ya, itu dilakukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Malah nanti kalau dibuat-buat tidak dilarang padahal sebenarnya secara mekanisme itu boleh, maka itu mematikan demokrasi. Jadi sepanjang misalkan panitia itu bersedia untuk mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya, maka ya diperlakukan saja izin keramaian. Dan aku sih berharap kemudian sang DPO nanti akan bertausiah atau nyanyi begitu, dan di situ kan ada polisi. Kalau ada polisi kan, itu kan DPO. Nah, maka polisi harusnya menangkap. Justru kalau ini konser ini kemudian tidak dibatalkan, maka sebenarnya ya menurutku ya aparat penegak hukum
sedang ini ya, sedang nggak ingin ketemu dengan DPO-nya itu mungkin. Masa ini, iki kan ditangkap alasannya susah nyari, iki udah ngarep. Wis nang ngarepmu. Apa susahnya nyari? Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kalkulasinya sih sebenarnya sepanjang konser itu dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya dilakukan aja. Toh masyarakat juga nanti bisa mendapat manfaat ya karena ada tontonan gratis gitu kan. Dan kemudian sih aparat kepolisian juga bisa berharap lalu sang DPO ini muncul. Itu harapan positifnya ya. Iyalah. Tapi kayaknya dari pihak pemerintah sendiri juga sudah mulai ini ya, mulai mengeluarkan statement untuk menolak konser ya. Nah iya, alasannya apa? Gitu. Lah, itu tadi soal COVID. Iya. Nah, kalau misalkan panitianya sepakat untuk sesuai protokol, harusnya kan dikasih izin. Ya, jangan-jangan ini pemerintahannya ini juga tidak ingin DPO ini ketangkap. Iya kan ya susah. Jangan-jangan ini yang nggak setuju dengan konser ini jangan-jangan sedang tidak ingin membantu polisi. Gitu. Saya senang kalau konser itu dilakukan dan senang kalau DPO-nya itu muncul. Kalau muncul kan kemudian polisi kan tinggal itu DPO-nya tinggal ditangkap. Jadi konser ini harus jalan. Kayak gitu supaya misalkan ini bisa bisa jadi nanti yang digambar itu kan muncul semuanya kan nanti di konser. Nah kalau muncul kan tinggal gampang saja polisi ya ini DPO tangkap. Itu ya yang ini pikiran positif kita. Aku malah justru khusus untuk DPO MSA ini polisi memberikan reward. Kenapa? Reward supaya masyarakat juga ikut terlibat untuk bisa menangkapnya. Barang siapa misalkan polisi ya. Barang siapa memberikan informasi tentang keberadaannya gitu kan ya kayak di TV itu loh Dead or Alive gitu kan itu akan ada rewardnya 5 juta atau dapat hadiah sepeda kayak gitu itu pasti masyarakat akan membantu dengan senang hati kepolisian begitu. Jadi kalau polisi lebih kreatif barangkali masyarakat akan. Jadi aku ingin mengatakan bahwa kita harus berada di belakang kepolisian untuk mendorong polisi untuk berani menggunakan kewenangannya untuk segera menemukan DPO satu. Dan yang kedua kita juga harus memberikan kesempatan menciptakan ruang-ruang agar supaya DPO ini juga muncul dan kemudian polisi ada alasan untuk tidak menangkapnya atau ada alasan untuk menangkapnya. Jadi kalau udah muncul di publik kan polisi nggak punya alasan untuk tidak menangkap. Iya. Gitu. Kalau ini disembunyikan terus kan polisi sebenarnya itu bisa jadi pressure juga ya. Iya, buat bisa bergila. Orangnya nggak ada dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi aku positive thinking saja ya. Kalau ini kira-kira dari teman-teman aliansi atau ya kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan kasus ini untuk selesai, apa sih yang bisa dilakukan? Tentu selain kita positive thinking itu kan harus ada upaya-upaya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan ya untuk supaya polisi berani menangkap itu seandainya konser itu tetap dilakukan ya? Iya. Menurutku dalam kerangka konser ya itu tadi konser jangan dibatalkan. Ya, aku sih kemudian menantang panitia untuk berani mengurusi izin konser. Itu kan. Berani mengurusi izin konser. Kalau memang konser itu niat beneran, bikin dong jaminan bahwa kami akan taat prokes. Aku mendorong mereka itu dan aku juga mendorong kepada panitia konser untuk juga berani untuk menayangkan menayangkan profil-profil yang ada di media sosial itu kan, termasuk salah satunya DPO MSA itu. Nah nanti kalau muncul, kita dorong polisi, Pak itu loh ada DPO, ya gitu. Itu yang menurutku aliansi bisa dilakukan. Kalau kemarin contohnya ketika baru mau didatangi kemudian ada ratusan atau berapa orang itu yang kemudian menghadang gitu ya. Nah, apakah tidak mungkin hal itu juga akan terjadi ketika
konser itu tetap dilakukan, polisi mau menangkap dan hal itu akan terjadi lagi? Nah, pasti akan terjadi seperti itu. Kemungkinan besar terjadi seperti itu. Aku selalu berhusnudon kepada kepolisian bahwa kepolisian sudah punya skenario untuk strategi yang terbaik kayak gitu. Strategi yang terbaik. Kurang apa itu? Misalkan Rizik Syihab itu dijaga di Petamburan. Gitu kan. Tumbang kok itu sama kepolisian dan militer, tumbang. Tergantung niat pokoknya ya. Tergantung niat, ada niat nggak? Kalau nggak ada niat kan susah. Betul. Nah niatnya kan ada di Kapolda. Nah Kapolda ya menurutku ya jangan ngumpet dong. Kasih penjelasan kepada publik, kenapa kok belum ketemu. Kalau alasannya adalah kesulitan ini, kesulitan itu, ya tak kasih tipsnya. Ya tak kasih tips. Misalkan kita yakin sebenarnya tidak ada apanya? Kendala yang seperti aku ini. Tidak tahu, anggap saja kendalanya nggak dapat informasi. Kan sekarang kan gampang, tinggal reward aja, dikasih reward. Barang siapa memberikan informasi tentang DPO ini, maka akan kami hadiahi sepeda pancal. Ini saingan sama Pak Jokowi. Nah, untuk ini udah panjang lebar ya, mungkin kira-kira sebagai masyarakat awam apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus seperti ini? Yang pertama tentu adalah dalam konteks pesantren, misalkan bagi orang tua yang memiliki nyekolahkan anak putra-putrinya ke pesantren, selalu cek latar belakang dari pesantren itu, track recordnya seperti apa dan lain sebagainya, minta jaminan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan yang kedua bahwa aku tidak pro terhadap kebijakan pesantren yang tidak memperbolehkan HP itu disita dan lain sebagainya untuk alasan itu. Justru HP itu di tangan untuk kasus seperti ini juga bisa ngerekam, bisa menghubungi ketika ada SOS dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga menurutku orang tua itu juga mendorong pesantren-pesantren yang di mana anak mereka itu ada, itu juga menerapkan pesantren ramah anak kayak gitu. Artinya ada jaminan bahwa anak itu akan benar-benar dilindungi oleh sesuai dengan yang dijaminkan oleh undang-undang. Itu untuk yang paling dasar ya, paling dasar. Nah, yang kedua masyarakat umum juga harusnya aku berharap lebih pro terhadap gerakan anti kekerasan seksual di mana saja, termasuk di pesantren. Jadi misalkan kalau ada di sekitar kiri kanan, biasanya kan ada kampung nih di kiri kanan. Kalau misalkan ada serentingan bahwa sebenarnya ada dugaan kejadian-kejadian kekerasan pelecehan seksual kayak gitu, mereka harusnya lapor, masyarakat harus lapor. Sensitif ya. Iya, harus sensitif kayak gitu. Dan orang tua juga harus berani lapor seperti itu. Dan yang ketiga, masyarakat juga perlu bahu-membahu dengan kepolisian, karena muara dari penegakan hukum itu kan di kepolisian. Yang aku kira meskipun kepolisian itu sangat kedodoran dalam kasus DPO ini, tapi secara overall, secara umum kualitas kepolisian sebagai penegak hukum itu menurutku harus kita acungi jempol ya. Harus kita acungi jempol, karena kalau nggak ke polisi kemana lagi, kan tidak ada kan polisi swasta dan lain. Polisi itu kan dimonopoli negara kan. Gelem gak gelem, elek tahapi ya tetap nang polisi itu. Nggak ada pilihan. Dan teman-teman aliansi yang lain dan masyarakat juga terus menyuarakan agar polisi semakin confident, semakin percaya diri, semakin berani begitu ya. Kalau perlu dikasih karangan bunga, polisi I love you, Kapolda I love you, do you love me, kayak gitu-gitu kan. If you love me, please go get him gitu kan. Seperti itu. Itu sih menurutku dan yang paling aku tuh pengen supaya aliansi ini demo ke istana begitu kan. Tapi apakah memungkinkan begitu ya, demo di depan istana sana, di depan Pak Jokowi sana atau di Kapolri itu?
Itu kadang-kadang menurutku penting supaya atensi publik melalui media itu bisa disupport kayak gitu. Itu sih Nur, menurutku gagasan-gagasan yang bisa aku sharekan. Iya sih. Sekali lagi ya, masih banyak beberapa netizen atau masyarakat awam yang menganggap ketika kita atau aliansi menguli-uli kasus ini seolah-olah kita ingin ingin bawa citra buruk pesantren. Nah, ini adalah yang miss ini. Justru kalau kasus ini tidak diselesaikan, ya justru kalau kasus ini tidak diselesaikan, ya pesantren akan terus kena banget. Kemarin kan aku ketemu dengan Yai Marzuki Mustamar ya di UC itu. Jadi ketika Susi tanya ke Wakapolda terkait dengan kenapa kok ini kasus, kemudian aku memberikan penjelasan kepada publik di forum itu bahwa ini adalah kasus kekerasan seksual di pesantren. Lalu Yai Marzuki ngomong, itu bukan pesantren NU. Kayak gitu. Itu bukan pesantren NU. Ya, mungkin Yai Marzuki benar, itu bukan pesantren NU. Tetapi bahwa kejadian itu di pesantren dan bisa disalahpahami oleh publik yang tidak tahu bahwa semua pesantren akan ikut menanggung citra buruk itu. Yang ingin aku katakan begini Nur, bahwa citra buruk pesantren itu justru akan terus menjadi beban. Menjadi buruk ya. Iya, beban kalau kasus ini tidak diselesaikan. Kalau kita diam, maka publik juga akan terus menganggap pesantren itu sebagai wilayah yang ketika terjadi kekerasan seksual nggak ditangkap, nggak diproses, itu biasa saja. Justru ini momen untuk membersihkan dari itu exactly. Virus-virus kekerasan itu ya. Iya. Inilah momennya ya. Momennya Inilah momen seperti untuk itu. pembuktian ya. Betul sekali. Baik, terima kasih An atas kehadirannya, Thank you, sharing-sharingnya, Nur. Terima dan kasih. Semoga teman-teman aliansi apa sih namanya? Anti kekerasan ya. Aliansi santri. Aliansi anti kekerasan. Ya, Susi yang tahu atau si Novi atau yang lain yang tahu. Ya, pastinya aliansi semoga tetap semangat ya untuk menyuarakan, dan harapan kita semua semoga pihak kepolisian akan segera menangkap DPO. Kita harus optimis. Dan kita harus optimis, berdoa, berusaha dan percaya diri tentunya ya. Iya. Tetap semangat kita menyuarakan untuk keadilan dan juga kebenaran ya Al ya. Ya sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Dan terima kasih untuk semuanya sobat KR yang sudah gabung tadi di awal ya, sempat ada siapa saja tuh. Ada yang di Banyuwangi juga sudah sempat gabung, ada Mas Edi, kemudian ada beberapa teman lain. Terima kasih ya sudah mantau KR 53. Dan akhirnya kita akhiri langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.